Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yehuda." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan berikan kepadaku segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus.
Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih gugurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang mati ini tidak mati?" Maka masih gugurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa?" Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampak lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun.
ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah. Orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datangkah juga ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Renungan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 57. Temanya Yesus sumber kehidupan yang menghidupkan yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pernah mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Kehilangan harapan, kehilangan sukacita. Dalam situasi itu kita mungkin berkata seperti Marta dan Maria, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Kalimat itu penuh rasa kekecewaan, penuh duka tetapi juga penuh iman. Mereka tahu bahwa kalau Yesus hadir, pasti ada harapan. Namun di balik kisah ini Tuhan sedang mengajarkan kita satu kebenaran besar. Yesus bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi membangkitkan yang mati. Ia bukan sekedar memberi hidup, ia adalah hidup itu sendiri. Kita akan pelajari beberapa bagian dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Yesus tahu waktunya. Ayat 1 sampai 6. Ketika kabar datang bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak langsung datang. Ia menunggu 2 hari lagi. Kita mungkin berpikir, "Tuhan, mengapa Engkau lambat?" Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Ia menunda bukan karena tidak peduli, tetapi karena sedang menyiapkan kemuliaan yang lebih besar. Kadang kita ingin mujizat sekarang, tapi Tuhan ingin membangun iman lebih dahulu. Jika Yesus datang saat Lazarus baru sakit, orang hanya melihat penyembuhan. Tetapi ketika Yesus datang 4 hari setelah Lazarus mati, orang melihat kebangkitan, dan kebangkitan jauh lebih besar dari kesembuhan. Yang kedua, ayat 33 sampai 35, air mata Yesus. Ketika Yesus tiba, ia melihat Maria nangis, ia pun terharu dan menangis. 2 kata sederhana tetapi sangat dalam. Maka menangislah Yesus. Saudaraku, Tuhan kita bukan Allah yang dingin dan jauh. Ia bukan Allah yang hanya duduk di atas tahta tanpa perasaan. Yesus ikut merasa sakitnya hati kita. Ketika engkau berduka, ia tidak berpaling. Ia ikut menangis bersama engkau. Air mata Yesus menunjukkan kasih dan empati. Ia tidak hanya tahu penderitaan kita, ia masuk ke dalamnya, dan dari sanalah lahir mujizat. Selanjutnya ayat 38 sampai 44, kuasa kebangkitan. Ketika Yesus berdiri di depan kubur Lazarus, ia berkata, "Angkat batu itu." Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Tapi Yesus menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak dari kita masih menyimpan batu-batu besar yang menutup kehidupan kita. Batu ketakutan, batu luka masa lalu, batu rasa bersalah, batu dosa yang belum dilepaskan. Dan Tuhan berkata hari ini, angkat batu itu. Izinkan Yesus masuk ke dalam hidup yang paling busuk, paling mati, dan paling tidak mungkin. Sebab di sanalah kemuliaan Allah akan dinyatakan. Lalu Yesus berseru, "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus keluar,
hidup kembali. Bayangkan tubuh yang sudah mati 4 hari, sudah berbau, kini hidup lagi. Kuasa yang sama masih bekerja hari ini. Yesus memanggil nama kita satu persatu. Bangkitlah dari keputusasaanmu, bangkitlah dari rasa takutmu, bangkitlah dari kubur dosamu. Selanjutnya iman yang menghidupkan. Sebelum Lazarus dibangkitkan, Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini?" Imanlah yang membuka jalan bagi mukjizat. Yesus tidak menuntut kita untuk mengerti segalanya. Ia hanya bertanya, "Percayakah engkau?" Kadang kita tidak melihat tanda-tanda kehidupan, tapi iman percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik batu yang tertutup. Yang terakhir, reaksi dan rencana Allah. Setelah mukjizat besar itu, banyak orang percaya kepada Yesus, tapi ada juga yang menolak dan melaporkannya. Mukjizat yang sama bisa membawa 2 reaksi. Yang pertama, bagi yang rendah hati, ia meneguhkan iman. Bagi yang sombong, ia menyingkapkan hati yang keras. Namun yang luar biasa dari reaksi para imam itulah lahir rencana salib. Kayafas berkata, lebih baik 1 orang mati untuk bangsa itu. Tanpa sadar ia bernubuat untuk Yesus akan mati untuk menyelamatkan dunia. Yesus membangkitkan Lazarus dan sebagai gantinya ia menyerahkan nyawanya sendiri. Sang sumber kehidupan dalam mati, agar kita yang mati bisa hidup. Inilah puncak kasih Tuhan. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, saudaraku, setiap kita punya Lazarus dalam hidup kita. Bagian yang mati, impian yang hilang, hubungan yang rusak, atau iman yang layu. Hari ini Yesus berkata, angkat batu itu. Percayalah dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jangan biarkan kubur menahanmu. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu dengan kain kafan. Karena Yesus sudah memanggil, keluarlah. Bangkitlah dan berjalanlah dalam hidup yang baru. Yesus bukan hanya Tuhan yang pernah membangkitkan Lazarus. Ia adalah Tuhan yang hari ini masih membangkitkan hatimu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.